Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab ke-35, bab ma jaa fir riya. Bab tentang riya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu dan bahwasanya yang berhak disembah Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia jangan berbuat syirik sama sekali kepada Rabb-nya ya dalam beribadah. Baik. Riya ya berasal dari ra'a yura'i mura'atan. Riya'an. Ro'a artinya memperlihatkan. Seperti jahada yujahidu, mujahadah dan jihad ya. Memperlihatkan. Berbeda dengan sum'ah. Kalau sum'ah memperdengarkan. Sum'ah memperdengarkan. Jadi riya artinya adalah memperlihatkan amalan soleh kepada orang lain ya. Atau ro'a ya. Memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Agar dipuji atau diakui. Dan riya ini adalah dosa besar ya. Riya adalah dosa besar ya. Yang pertama, riya adalah dosa besar. Dalilnya terlalu banyak ya. Di antaranya hadis yang masyhur tentang orang yang pertama kali tusa'aru bihimun nar, dinyalakan api neraka kepada mereka salasah 3 orang ya. Yaitu yang pertama adalah orang yang berjihad karena riya, yang kedua adalah orang menuntut ilmu karena riya, dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah karena riya. Kemudian mereka dilemparkan dalam neraka jahanam. Menunjukkan bahwasanya riya adalah dosa besar, bukan dosa kecil ya. Jadi riya dosa besar dari beberapa sisi. Pertama, Nabi menamakannya syirik sallallahu alaihi wasallam. Syirik, dan kita tahu syirik adalah dosa besar meskipun dia syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik adalah dosa besar. Semua yang dinamakan dengan syirik, dinamakan dengan kufur adalah dosa besar. Meskipun syirik asghar atau kufur asghar ya. Dinamakan syirik kecil bukan berarti dia dosa kecil. Tapi dinamakan syirik kecil untuk membedakan dia dengan syirik besar. Yang kedua, ya, hadis-hadis yang mengancam orang yang riya di neraka.
Hadis tersebut sebagaimana kita ketahui ya, masyhur kata Nabi SAW, awwalu man tasa'aru bihimun nar salasah. 3 orang yang pertama kali nyalakan api neraka bagi mereka. Yang pertama, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka orang tersebut dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia, maka dia pun ingat tentang nikmat-nikmat itu semuanya. Berupa kekuatan tubuh, kepandaian menggunakan senjata, mungkin tubuh yang tegar, yang tegap, yang hebat dalam pertempuran. Maka kalau sudah tahu nikmat-nikmat tersebut, maka Allah tanya tentang pertanggungjawaban nikmat tersebut. Kata Allah, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka dia mengatakan, "Qataltu fika hatta tusyhid." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, walakin qatalta liyuqal annaka jari." Kau dusta, tetapi ternyata kau berperang supaya kau dikatakan sebagai pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu berperang supaya dikatakan sebagai pemberani telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau dikenal sebagai seorang yang pemberani. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhata ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam. Kemudian yang kedua adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang dihukum di neraka Jahannam. Yang kedua adalah ustaz. Siapa? Ustaz. Yang pertama mujahid, yang kedua apa? Ustaz. Dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya dan dia belajar Al-Qur'an. Ya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia ingat semuanya. Dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dengan kecerdasan, kuatnya hafalan, retorika yang Allah berikan kepadanya. Semua yang berkaitan dengan namanya ustaz, mungkin suara yang indah dalam melantunkan Al-Qur'an. Maka dia berkata, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkan Al-Qur'an juga karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari', annaka alim." Tetapi kau melakukan itu semua, kau mengajarkan agama, kau mengajarkan Al-Qur'an supaya kau dikatakan sebagai qari', ahli baca Quran. Supaya kau dikatakan sebagai orang alim. Wa qad qil, dan tujuanmu itu sudah terkabulkan. Orang-orang mengenal engkau sebagai orang yang alim. Orang-orang mengenal engkau sebagai orang ahli baca Quran. Ya summa umira bihi fasubi ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggeret orang yang di atas wajahnya, digeret, ditarik sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullih. Seorang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta, orang kaya raya. Semua jenis harta dia punya, emas dia punya, perak dia punya, mobil mewah dia punya, rumah mewah dia punya, sawah ladang mungkin punya, mungkin hotel punya, banyak harta, dolar punya, rupiah punya ya. Semua harta dia punya. Maka pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena setiap nikmat harus dipertanggungjawabkan. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya tentang nikmat. Semua yang nikmat yang kau rasakan akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Maka dia berkata, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada jalan apapun yang kau suka aku untuk menyumbangkan di situ, memberi saham di situ, kontribusi di situ, kecuali aku melakukannya. Ya. Artinya apa? Ada pondok saya bantu, ada dakwah saya bantu, ada masjid saya bantu, anak yatim saya bantu, janda tua saya bantu, janda muda apalagi. Semua saya bantu. Maka Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyaqal annaka jawad." Tetapi kau melakukan itu supaya kau dikatakan dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan bahwasanya engkau adalah seorang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasibi ala wajhati ulqiya finnar. Diperintahkan kemudian digeret atas wajahnya, lempar di neraka Jahannam. Ini dalil bahwasanya orang-orang ini riya dan mereka diadab dalam neraka Jahannam. Sehingga riya merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan disepelekan. Riya merupakan dosa yang diperingatkan, ya, berbahaya, ya. Dan akan datang hadis bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Ya, yang paling aku khawatir menimpakan adalah syirik kecil, yaitu sa'aluhu faqala riya.
mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan itu adalah riya. Baik, kita akan bahas tentang berikutnya tentang yang kedua, amalan yang tercampur riya. Yang terkontaminasi riya. Maka kalau kita mau bikin bagan, ya, kita bilang ya, maka bisa ada beberapa model, 3 model secara umum. Yang pertama, riya sejak awal. Memang sejak awal dia niatnya sudah riya, ya. Sudah niat untuk riya, mau pergi ke masjid supaya memang dipuji. Ya, mau jadi imam supaya dipuji misalnya. Sejak awal memang sudah riya, mau dakwah supaya diagung-agungkan, supaya dielu-elukan, ya. Mau tampil agar diagungkan oleh masyarakat. Maka riya sejak awal. Yang kedua, riya muncul di tengah-tengah. Awalnya ikhlas, tengah-tengahnya muncul riya. Yang ketiga, riya muncul setelah selesai beramal. Setelah beramal baru kemudian muncul riya. Yang lebih tepatnya bukan riya tapi sum'ah. Artinya dia ceritakan. Dia menceritakan. Ya, amal sudah selesai, setelah itu dia cerita-ceritakan. Bagaimana hukumnya ini semua? Adapun riya yang sejak awal muncul, maka ini jelas tidak ada khilaf, maka ini adalah tertolak amalnya. Tidak ada pahalanya. Jadi pahala sama dengan apa? 0. Ditambah dosa. Maka ini yang paling menyedihkan, bahwasanya masalah riya ini bukan masalah sekedar ya udah enggak dapat pahala enggak apa-apa, bukan cuma begitu. Anda riya, Anda bukan cuma 0 pahalanya, bahkan minus. Dapat apa? Dosa. Itu problemnya di situ. Seandainya seorang riya cuma tidak dapat pahala, masih mending. Dia bukan cuma tidak dapat pahala, bahkan dia minus, diancam dengan neraka jahanam. Paham? Itu repotnya riya di situ. Padahal riya ini paling menyenangkan. Bukan Mbak Ria ya, bukan ya. Riya. Taib. Sekarang riya muncul di tengah-tengah. Riya muncul di tengah-tengah, maka ada 2 kemungkinan. Berhasil diusir, berusaha ditolak. Diusir riyanya. Menikmati riya tersebut. Ada orang misalnya dia dalam banyak hal, mungkin dia berhaji, awalnya ikhlas, tengah perjalanan dia riya. Sudah mulai tanggal 9 di Arafah, dia mulai riya, mulai dia foto-foto ya, posting-posting ya. Doain ya. Misalnya sana depan Ka'bah kemudian gaya cepat. Insyaallah. Misalnya ya. Bukan saya begitu ya. Misalnya. Jadi dia muncul di tengah-tengah. Tatkala dia sadar muncul di tengah-tengah atau dia lagi sholat, kemudian rakaat pertama jadi imam, dia ikhlas, rakaat kedua tiba-tiba ada makmum dari belakang datang. Wah, itu suara mertua atau calon mertua. Maka akhirnya dia baca surat dengan panjang, yang tadinya biasanya baca Qul Huwallahu Ahad, dia baca surat Al-Baqarah ya. Misalnya, ya ini karena ada yang di belakang yang sedang dia cari pujiannya. Namun dia sadar, maka dia berusaha untuk melawan. Kalau dia berusaha untuk mengusir riya, ada 2 kemungkinan. Berhasil mengusir. Tidak berhasil. Saya katakan berhasil tidak berhasil, dia tetap dapat pahala. Kenapa? Dia sudah berusaha. Maka dalam kondisi dia berusaha mengusir, maka tetap dapat pahala
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani di atas kemampuannya. Sudah berusaha dia mengusir, ternyata dia tidak berhasil, ya sudah tetap dapat pahala. Yang jadi masalah yang model kedua. Dia lagi berdakwah, kemudian di tengah-tengah dakwah dia ujub atau dia riya, mulai dia berretorika semakin indah. Melihat orang-orang semua pusat perhatian melihat kepada dia, maka dia pun mulai riya. Mulai cerita ini, cerita mulai macam-macam. Di tengah-tengah, awalnya dia ikhlas ya. Tengah-tengah kemudian dia riya ingin dipuji oleh masyarakat. Misalnya pas ngisi pengajian tiba-tiba bupati hadir ya. Atau gubernur hadir misalnya ya. Atau misalnya ada orang kaya hadir ya. Maka dia ingin dipuji oleh orang tersebut. Maka dia rubah cara pengajiannya. Yang tadinya setengah-setengah ngantuk tiba-tiba jadi apa? Semangat ya. Semangat. Berapi-api ya. Nah, dia nikmati riya tersebut. Terus istarsal, dia biarkan sampai selesai ibadah yang dia lakukan. Sama seperti dia sholat, dia riya tengah jalan, dia biarkan saja. Maka bagaimana hukum ibadahnya tersebut yang tercampur riya di tengah jalan, kemudian dia biarkan riya tersebut sampai selesai? Maka di sini ada khilaf. Dua pendapat disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Jarir Al-Tabari dan dinukil dari Hasan Al-Basri bahwasanya tetap dapat pahala. Pendapat pertama tetap dapat pahala karena yang jadi patokan niat awal adalah niat awal. Niat pertamanya ikhlas. Pendapat kedua dilihat jika amalannya satu kesatuan, maka tidak ada pahala atau gugur. Jika amalannya tidak satu kesatuan, maka yang tercampur riya campur riya itulah yang gugur. Contohnya, amalannya satu kesatuan, seperti sholat rakaat 1 sampai rakaat keempat satu kesatuan. Kalau Anda sholat kemudian Anda buang angin rakaat keempat, batal enggak sholatnya? Dari awal sampai akhir? Batal. Ya. Maka tidak mungkin ya kita bilang yang 3 sah, yang keempat saja yang batal. Enggak. Kalau Anda sholat kemudian Anda buang angin rakaat keempat, maka dari awal sampai akhir apa? Batal. Nah ini orang sholat 4 rakaat. Rakaat pertama ikhlas. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Rakaat kedua ikhlas. Rakaat ketiga, keempat enggak ikhlas. Bagaimana nasibnya? Dan dia biarkan riyanya dia nikmati sampai akhir apa? Sholat. Menurut pendapat yang kedua ini, bahwasanya seluruh pahala sholatnya dari rakaat pertama sampai rakaat keempat semuanya gugur. Kenapa? Karena sholat adalah satu kesatuan. Paham? Itu contohnya mereka contohkan ya. Ya. Sebagian mereka mengatakan seperti haji juga. Haji satu kesatuan ya. Kalau riya di tengah-tengah terutama pada rukunnya maka selesai semuanya ya. Tetapi kalau amalannya tidak satu kesatuan seperti sedekah, orang sedekah 100.000, ya, satu amalan sedekah lagi 1 juta, satu amalan, satu sedekah lagi 500.000 ya. Waktu dia sedekah 100.000 dia ikhlas. Sudah selesai dapat pahala. Waktu dia sedekah enter lagi 1 juta dia riya. Maka yang gugur yang cuma 1 juta tersebut. Karena yang 1 juta tidak ada kaitan dengan yang 100.000. Paham? Mana yang lebih kuat? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Mudah-mudahan pendapat pertama yang lebih kuat ya. Jadi riya tengah-tengah enggak ada masalah. Yang penting pertamanya apa? Ikhlas. Pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad. Ya, yang penting orang pertamanya ikhlas. Ketiga keempatnya riya enggak ada masalah. Yang penting ditinjau adalah yang awalnya. Ini pendapat lebih menyenangkan ya. Tetapi wallahu alam.
Ya, orang berusaha menghindarkan dirinya daripada riya. Ya. Kalau dia ada riya, dia tinggal lawan. Ya. Karena riya adalah dosa besar. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan riya model yang model ketiga ya. Kalau riya muncul setelah selesai beramal, riya muncul setelah selesai beramal. Dia sudah selesai bangun masjid. Dia ikhlas waktu bangun masjid. Kemudian setelah itu dia ketemu kawan-kawan, dia cerita, itu masjid saya yang bangun. Ya, saya mau kasih taruh nama saya, cuma saya takut riya. Misalnya. Tapi itu saya yang bangun. Ya, biar antum tahu aja gitu. Bukannya apa-apa ya. Bukannya sombong ya, bukannya riya. Sekedar kasih tahu ya, misalnya. Tapi dalam hatinya dia tahu dia riya. Jadi sebenarnya orang itu, dia sadar dia itu sedang ujub riya, tapi dia sadar. Dia ingin pamer, hati kecilnya tahu. Dia ngomong gini tuh ingin pamer atau tidak. Dia ngerti sebenarnya. Cuma karena hawa nafsu yang menguasai dia sehingga dia mau cerita. Ya. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menamakan hubus syuhra, ingin dikenal, ingin diakui dengan syahwatun khafiyah, dengan syahwat yang tersembunyi. Kita punya syahwat, melihat makanan dalam kondisi lapar, kita punya syahwat ingin makan. Melihat wanita cantik, kita punya syahwat. Dan ada syahwat tersembunyi ingin diakui oleh orang. Ya, ingin diakui. Itu syahwat tersembunyi. Banyak orang tidak mampu untuk menahan syahwatnya tersebut. Maka dia pamer amal soleh dia cerita amal soleh dia posting sana sini, dia gembar-gemborkan, dia bikin pencitraan, dia bikin tim untuk mencitrakan dia. Kenapa? Dia punya syahwat untuk apa? Diakui. Ya. Makanya disebut dengan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Nah, dia sudah beramal soleh, amal soleh dia ikhlas. Tetapi akhirnya dia ceritakan. Sebenarnya dia menceritakan amal soleh tersebut bukan riya, karena riya secara bahasa artinya apa? Memperlihatkan. Tetapi ini sum'ah, mendengarkan. Hukumnya sama dengan riya. Dia mendengarkan amal soleh dia supaya diakui. Nah, bagaimana hukum amalnya? Riyanya munculnya belakangan atau sum'ahnya munculnya apa? Belakangan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan pendapat pertama, amalnya selamat. Selamat, sum'ahnya yang dosa. Artinya dia melakukan dosa tersendiri, tapi amal yang lain apa? Ikhlas. Ya. Sum'ah yang dia lakukan, riya yang dilakukan belakangan ini tidak mempengaruhi amal soleh yang sudah terjadi. Paham? Paham tidak? Jadi amalnya selamatkan amal dulu, baru riya atau sum'ah. Karena amal ini tidak tercampur dengan riya, maka amal ini ikhlas, sudah selamat, selesai. Adapun dia melakukan riya belakangan, ini dosa tersendiri. Dosa tersendiri, dosa sumpah tersendiri, tidak menggugurkan yang sudah lalu, tapi dia dosa. Paham? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, amalnya gugur. Amalnya gugur karena sum'ahnya menggugurkan amalnya. Sum'ahnya menggugurkan amalnya. Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil As-Sayyib seakan-akan lebih condong pada pendapat kedua ya. Beliau menyebutkan betapa banyak amal bisa gugur ya, meskipun bukan karena kekufuran, tapi karena dosa ya. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan ganggu menyakiti hati orang yang kalian bantu. Ini orang bantu, si A bantu si B, bantu 1 miliar, 2 miliar, tapi akhirnya dia cerita sana sini, dia nyakiti hati si B. Oh itu saya yang bantu ente, saya yang dia nyakiti. Tersakiti, akhirnya amal dia 1 miliar tersebut hilang semuanya. Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang kalian bantu. Ini dalil, amalnya sudah selesai, tadinya ikhlas. Sedekah dia tadinya apa? Ikhlas, dia bukan riya. Dia tidak ingin dipuji, tetapi setelah itu dia melakukan perbuatan yang membatalkan sedekah dia.
Paham? Ini dalil bahwasanya dosa bisa membatalkan amal yang berkaitan dengannya. Contoh, Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulihi wattaqullaha wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi amal kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar. Di antara yang menggugurkan amal seorang adalah dia mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kekufuran, dosa, tapi dosa ini ternyata bisa menggugurkan amalan sebelumnya. Seperti juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar telah gugur amalannya. Meninggalkan salat asar, ya, kata sebagian ulama menggugurkan amalan sehari tersebut semuanya gugur gara-gara dia meninggalkan salat asar. Jadi ada dosa yang bisa menggugurkan amal sebelumnya. Seperti waktu dikabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang seorang sahabat, kalau enggak salah Zaid bin Arqam atau si fulan siapa, bahwasanya dia melakukan jual beli dengan bai'ul ainah, dengan riba. Maka Aisyah berkata, sampaikan kepada dia bahwasanya riba yang dia lakukan qad abtala jihadahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menggugurkan jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalil semua ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya bisa jadi rahimahullah ada dosa yang menggugurkan amal sebelumnya. Maka kalau orang sudah beramal soleh, dia ikhlas, tapi setelah itu kemudian dia riya atau dia sum'ah, cerita sana sini, maka amal ini bermasalah. Meskipun dosanya muncul belakangan. Faham? Faham tidak? Mana yang lebih kuat? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Pendapat pertama aja ya. Lebih menyenangkan. Saya lebih condong pendapat pertama. Terserah ente pilih kedua urusan ente. Tapi saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Secara dalil bahwasanya amal tersebut sudah ikhlas, selesai urusan. Adapun sum'ah muncul belakangan itu dosa tersendiri. Paham? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga. Ketiga adalah tentang hukum bertobat dari riya. Bertobat dari riya. Apakah pahala amalnya bisa kembali? Paham? Jadi bentuknya begini, seorang dia membangun masjid memang untuk riya. Maka dia namakan masjid tersebut dengan namanya, ya. Misalnya Masjid Firanda Hafizahullah. Misalnya. Contoh buruk ya. Dia memang sebut, dia bikin masjid, dia berikan dengan nama dia, ya. Agar orang tahu dia yang bangun apa? Masjid. Kemudian ada fotonya mungkin di depan, apa segala, ya. Sehingga orang semua tahu yang bangun masjid lah dia. Ini niatnya riya memang. Memang niatnya apa? Riya. Niatnya yang pencitraan. Ya, misalnya, apalagi menjelang pemilihan misalnya, ya. Maka dia mulai beraksi dengan timnya untuk menciptakan dia dan berkaitan dengan keagamaan, kegiatan sosial dan yang lainnya, dan niatnya memang untuk riya. Setelah itu, setelah dia pensiun, ya, ternyata dia kalah dalam pemilihan tersebut. Kemudian dia sadar, aduh saya dulu tuh riya ya. Gimana itu? Ya. Bertobat kepada Allah. Apakah masjid yang sudah dia bangun dengan nilai 1 miliar tersebut, pahala yang bisa dia dapat? Bisa atau tidak? Antum bisa-bisa aja kayak tahu aja. Khilaf ini sedikit-sedikit bisa ya. Itu enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama, pahala tidak bisa kembali. Karena asalnya tidak ada amal soleh. Amal soleh yang dia lakukan adalah riya. Adalah syirik.
yang dia jika dia bertobat, ya, jika dia bertobat, yang hilang cuma dosanya, hilang cuma dosa riaknya, tapi pahala tidak datang, tetapi pahala tetap tidak ada. Paham ya? Jadi kalau dia bertobat, dia tadinya dosa riya, maka kalau dia bertobat, maka dosanya hilang, dosa riyanya hilang. Tapi pahalanya dia enggak dapat. Karena yang dia lakukan bukan amal soleh. Paham? Yang dilakukan bukan amal soleh. Pendapat yang kedua, pahalanya bisa kembali. Ya. Kenapa bisa kembali? Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Seperti hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ketika beliau radhiyallahu anhu masih musyrik, ya, beliau banyak melakukan kegiatan sosial, ya, silaturahmi, bersedekah dan yang lainnya. Maka waktu beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan amal soleh, amal dulu yang aku lakukan di zaman jahiliyah? Maka Nabi mengatakan, aslamta alama aslafta min khair ya Hakim. Kau masuk Islam dengan seluruh pahala kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan selama jahiliyah. Kau bawa semua, dapat pahala juga. Seandainya seorang di zaman jahiliyah, dia berzina, dia membunuh, tapi dia berbakti sama orang tua, tapi dia membantu tetangga, maka zina dan membunuhnya hilang dosanya. Tetapi dosa pahala dia pernah berbakti sama orang tuanya, pernah membantu tetangga, dinilai sebagai pahala dan dibawa dalam Islamnya. Paham? Seperti itu. Nah, Hakim bin Hizam ketika melakukan amal kebajikan seperti sedekah dan silaturahmi dan yang lainnya, bukankah dia dalam kondisi musyrik? Di zaman jahiliyah dia musyrik atau tidak? Musyrik. Syirik kecil atau syirik akbar? Syirik akbar. Sementara dia melakukan amal soleh tersebut dalam kondisi syirik akbar, kalau dia masuk Islam, dia bertobat, maka pahalanya semua kembali padahal dia melakukan syirik akbar, apalagi hanya orang yang melakukan syirik kecil. Maka jika orang melakukan syirik kecil, kemudian dia bertobat, maka pahalanya kembali. Mudah-mudahan ini yang lebih kuat ya. Kita muskilah, kita problem besar. Terlalu sering tergoda dengan apa, riya dan yang lainnya. Ya. Mudah-mudahan pendapat yang kedua yang lebih apa? Lebih kuat ya. Kalau enggak problem ya. Kita enggak tahu amalan kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang saya tanya sama antum, coba sebutkan satu amal antum yang antum yakin ikhlas. Oh, susah. Pengajian saling melihat ya. Ustaz apalagi ceramah, ente lihat semua. Enggak repot. Haji posting ya, semuanya repot. Sedekah bikin laporan, repot semuanya. Oleh karenanya kita enggak tahu pahala kita ya. Belum kalau kita bisa menahan diri atau cerita atau tidak, Allah alam ya. Baik, intinya seorang harus berhati-hati ya. Jangan sampai dia riya. Kalau dia terlanjur riya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus, kalau sudah dicatat dihapus. Kalau difoto silakan dihapus. Kalau sudah, tolong dihapus. Yang berikutnya, perkara yang keempat, yang dikira riya tapi bukan riya.
Di antaranya ya seseorang dipuji karena ketahuan amal solehnya. Nabi pernah ditanya tentang seorang ya'malu minal khair fayahmadun nasu alaihi. Seorang melakukan amal kebajikan, kemudian orang-orang puji dia. Dia tidak niat riya, dia tidak ingin pencitraan, dia tidak ingin pamer, tapi orang muji dia. Apakah dia gembira dengan pujian tersebut? Apakah dia dikatakan riya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Artinya itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Intinya dia bukan cari pencitraan, tapi orang tahu ya. Mungkin misalnya dia dakwah, ternyata dakwahnya tersebar, orang puji dia. Yang penting dia jaga dirinya ya. Jangan kemudian kepalanya jadi besar. Akhirnya songkoknya enggak cukup. Penting dia santai aja. Dia senang, alhamdulillah saya berhasil. Tapi jangan sampai dia kemudian ujub. Yang penting dia jaga dirinya sampai jangan sampai apa? Ujub. Tetapi orang tahu kebaikan dia, misalnya orang gembira dengan dakwahnya, atau orang mengambil manfaat dari masjid yang dia bangun. Orang tahu ternyata dia yang bangun, orang puji dia, maka enggak ada hubungannya. Dia tidak riya. Yang penting waktu dia membangun masjid tidak riya. Maka itu bukan riya. Bahkan kata Nabi itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Paham? Kemudian di antaranya menampakkan amal saleh agar dicontoh. Ini terkadang penting bagi seseorang ya. Terkadang seorang dai menampakkan sebagian amal solehnya. Dia maju ke depan, kemudian dia sholat qobliyah misalnya agar dilihat oleh orang, agar semua ikut sholat qobliyah. Misalnya demikian ya. Seseorang kemudian menampakkan dirinya yang melakukan amal soleh, bersedekah supaya diikuti oleh yang lain, maka tidak mengapa ya. Maka Nabi pernah memuji waktu Nabi menyuruh bersedekah, maka ada sebagian orang sahabat datang dia bersedekah lalu diikuti oleh yang lainnya, maka Nabi puji orang ini ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kata Nabi, barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka diikuti yang lainnya, bagi-bagi dia juga pahala orang yang mengikutinya. Ini spesial bagi orang yang merupakan penggerak awal ya, yang pelopornya, maka dia mendapatkan pahala atas orang-orang yang mengikutinya. Misalnya saya pernah ketemu kawan di Malaysia, dia ingin bangun suatu tempat pemukiman, nanti dia jual dengan harga murah, kemudian dia ingin orang-orang bisa tinggal di situ, kemudian dia kasih dai di situ. Dan sampai sekarang dia belum bisa bangun karena duitnya enggak ada ya. Tapi dia punya rencana dan dia bilang, "Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Saya bikin ini, saya kasih ide, saya sebarkan. Kalau ada yang bikin ternyata besar, enggak ada masalah, saya kan dapat pahala juga." Karena idenya dari siapa? Dari saya ya. Ada ternyata punya dana bikin besar, lebih berhasil, dia tidak berhasil, enggak ada masalah. Dia bilang yang penting saya pelopornya, saya yang punya ide. Ya. Maka seorang boleh menampakkan amal solehnya dengan niat untuk dicontohi, maka itu bukan riya. Ya. Oh jadi selama ini kamu posting, saya posting untuk supaya dicontohi. Saya bukan riya. Oh jadi kamu haji Rio, saya posting terus supaya orang contohi saya. Ya. Kita bilang bedanya tipis ya. Bedanya tipis. Maka saya bilang kalau bisa tidak dilakukan kecuali memang benar-benar kelihatan maslahatnya. Kecuali benar-benar kelihatan maslahatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib menyebutkan orang kalau sudah beramal soleh, dia sembunyikan amal soleh tersebut, maka dia dapat pahala. Pahala amal yang disembunyikan. Ini pahalanya besar. Ya, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amal soleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Kemudian setan datang menggelitiki hatinya untuk cerita. Cerita sekedar cerita, tidak niat untuk riya. Cerita, mungkin cerita sama temannya lah, apalah. Dia cerita, maka pahalanya berkurang. Dari pahala amal tersembunyi menjadi pahala amal yang kelihatan. Kemudian digoda lagi oleh setan.
kemudian dia cerita lagi dalam bentuk untuk pamer, maka jadilah riya. Ya. Jadilah apa? Riya. Dan Ibnu Qayyim tadi berpendapat amal yang tercampur riya meskipun belakangan, maka amal tersebut apa? Gugur. Ya. Maka hati-hati dengan jeratan syaitan. Ya, tidak semua kemudian amal harus kita tampakkan. Kalau kita tampakkan secukupnya. Misalnya kita ke depan, kita ingin bersedekah supaya orang ikut. Ya sudah. Misalnya saya punya uang 100 juta ya, misalnya. Ikhwan, 1 juta untuk Masjid Al-Ikhlas. Yang 99 saya kirim lewat ATM, orang tidak tahu. Misalnya. Jadi 99 jelas amalannya ikhlas. Yang 1 juta ini pun ikhlas karena saya ingin agar apa? Orang-orang tahu. Jadi secukupnya yang mungkin itu maslahat untuk saya tampakkan secukupnya, jangan semuanya. Jangan apa? Semuanya. Ya. Karena yang kalau kita tampakkan semuanya, khawatir yang lainnya malah riya nanti. Khawatir yang lainnya malah riya. Kalau orang tanya sama antum misalnya, antum gimana sudah haji? Bilang sudah, alhamdulillah. Jangan bilang sudah, 5 kali bahkan. Ya itu repot. Satunya ikhlas, 4-nya bermasalah itu. Jadi intinya, boleh seorang menampakkan amal soleh untuk dicontoh, tapi ini sangat rawan, hati-hati. Antara dia ikhlas atau ingin dipuji, seorang tahu dirilah. Kalau perlu dia amalkan, tampakkan, misalnya kepada anaknya dia contohkan, tidak ada masalah, kepada keluarganya, pada kawan-kawannya, tapi hati-hati dia jaga hatinya karena sangat tipis permasalahannya. Yang ketiga, seseorang terpacu beramal soleh karena melihat orang lain. Atau ada suasana baru. Contoh, dia di rumah biasanya tidak sholat malam. Tahu-tahu kemudian teman-temannya lagi nginap di rumahnya, mereka sholat malam, maka dia pun terpacu dia sholat malam. Orang teman-temannya lihat dia sholat malam. Apakah dia riya? Allah alam, dia yang lebih tahu. Kalau ternyata dia ingin tunjukkan pamer sama teman-temannya, saya sholat malam, padahal itu bukan kebiasaannya, maka itu riya. Tetapi kalau bukan karena itu, dia terpacu karena melihat teman-temannya sholat malam, sehingga dia terpacu juga ingin sholat malam, maka tidak mengapa. Itu bukan apa? Bukan riya. Paham? Paham tidak? Baik, pembahasan yang berikutnya. Cara menghindarkan diri dari riya. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Ada 2 doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, nanti cari di Google ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik yang aku sadari dan syirik yang tidak aku sadari. Riya sering tidak kita sadari. Doa itu yang pertama. Doa yang kedua, Nabi berdoa dengan doa yang panjang. Allahumma inni a'udzubika, di antara dia minan nifaq, dari kemunafikan, di antaranya wasum'ah wa riya. Ya. Ada doa Rasulullah SAW mengatakan Allahumma inni a'udzubika minas sum'ah wa riya. Wasum'ah wa riya. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sum'ah dan apa? Riya. Ini juga nanti antum bisa cari di Google ya. Ya. Doa yang panjang, di antara dalam doa tersebut Nabi berlindung dari sum'ah dan apa? Dan riya. Ya. Maka yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, latih diri untuk menyembunyikan amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amal saleh falyaf'al." Barang siapa di antara kamu yang bisa menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Seorang bahagia kalau ada amal solehnya, tidak ada yang tahu. Ya, berusaha. Apakah baktinya kepada orang tuanya? Apakah baiknya dia terhadap istrinya? Apakah dia begitu merawat anak-anaknya? Ya. Sudahlah, kalau tidak perlu orang lain tahu, tidak usah orang lain tahu. Tidak usah cerita, oh saya kalau sama istri saya, semua emas saya belikan buat istri saya. Saya pijit istri saya tiap hari. Misalnya, jadi pamer-pamer. Saya suami yang sejati misalnya. Semua sejati, istrinya berapa? Cuma 1. Misalnya, dia pamer. Bukankah berbuat baik kepada istri itu adalah amal soleh? Amal soleh.
Anda berbuat baik sama ibu Anda, enggak usah cerita. Kemarin saya yang dorong ibu saya yang ini, saya yang, enggak usah lah. Itu amal soleh, enggak usah diceritakan. Ya. Kalau ada perlu teman dekat, mungkin ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau bisa punya amal soleh tersembunyi, maka jangan ceritakan kepada siapapun. Berkata Abu Hazim, uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatika. Kata beliau, sembunyikanlah amal baikmu sebagaimana kau menyembunyikan amal solehmu, amal burukmu. Kalau kita punya dosa, kita tidak ingin orang lain tahu, kita tutup baik-baik, kita tutup secara rapat, jangan sampai orang tahu aib kita, maka lakukanlah hal tersebut kepada amal solehmu. Jangan kau ceritakan. Hati ini gatal untuk cerita. Terkadang sekedar ya jangan. Kalau bisa enggak cerita, enggak usah cerita. Ya, dan itu lebih menyelamatkan kita daripada riya. Daripada sum'ah. Amal kita lebih aman. Ya, amal kita lebih aman. Azan kah? Azan? Belum. Yang berikutnya amal, dia ada azan lah. Azan dulu. Di antara cara melarikan diri daripada riya adalah merenungkan tentang nasib orang yang riya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat masuk neraka jahanam. Di dunia gelisah. Orang yang riya kalau di dunia, dia menggantungkan kebahagiaannya dengan subscribers ya. Iya, dia gantungkan kebahagiaannya dengan followers ya. Ya. Jadi kalau sebanyak followers maka dia semakin bahagia. Banyak yang like, tukang like maka dia semakin apa? Bahagia. Kalau enggak ada yang like dia sengsara. Nanti jangan gantungkan kebahagiaan antum dengan orang, dengan netizen ya. Jadi kebahagiaan antum bukan di tangan netizen. Kebahagiaan di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Maka orang yang riya di dunia dia sengsara ya. Bayangkan dia posting misalnya, dia tunggu. Dia nunggu aja butuh waktu kan. Nunggu dengan kegelisahan. Berapa yang like? Kalau enggak ada yang like, salah fotonya kali. Ulang lagi. Sibuk lihat like, lihat komentar macam-macam ya. Dia tidak, orang sebenarnya tidak bahagia. Dia menggantungkan kebahagiaannya pada manusia. Yang kedua, kalaupun dia berharap kebahagiaan, mungkin ada yang puji. Jadi pujian tersebut indah sesuai yang diharapkan. Tetapi orang yang memujinya belum tentu puji dia selalu seperti itu. Ya, kecuali kalau dia kasih duit terus, baru orang itu muji terus. Kadang saatnya dia tidak punya duit, orang tukang puji tadi meninggalkannya. Atau menjadi berkurang apa? Pujiannya. Intinya hanya menyiksa diri orang seperti ini. Jadi jangan Anda terjebak dalam kegelisahan. Saya bilang orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas. Yang menggantungkan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas. Kemudian renungkan bagaimana nasibnya di akhirat. Ya. Bagaimana kalau seorang riya, maka di akhirat dia akan sengsara, dihinakan, dibongkar niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubalas sarair, hari di mana rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW, man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'ilahu bih. Barang siapa yang di dunia menyebut-nyebut amal dia, maka di akhirat Allah akan permalukan dia. Barang siapa yang riya di dunia, maka di akhirat Allah permalukan dia. Kemudian juga di antaranya merenungkan hakikat orang yang dia harapkan pujiannya. Siapa yang diharapkan pujian? Ingin dipuji oleh manusia. Taruhlah ingin dipuji oleh gubernur, ingin dipuji oleh bupati, ingin dipuji oleh seorang kaya misalnya. Siapa sih hakikat orang tersebut? Hakikat orang tersebut manusia seperti dia, yang belum tentu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Meskipun dari kekayaan mungkin kaya, mungkin lebih terkenal, tapi orang tersebut siapa? Kenapa ente harap pujian dia? Memang dia lebih mulia daripada ente di sisi Allah? Ngapain mengharap pujian dari dia? Ya. Seandainya dia mati dibiarkan tentu menimbulkan bau yang sangat busuk. Kenapa kita cari pujian dari orang seperti ini? Apakah pantas kita sholat menundukkan kepala kita menghinakan di kepala kita di tanah hanya sekedar ingin dapat pujian dari orang seperti ini? Terus kalau dia puji kita apa masalahnya? Terus ente jadi apa ya? Dipuji enggak ada urusan. Yang penting kalau ente dipuji oleh Allah, itu baru yang penting. Satu dunia puji ente, Anda dipuji oleh satu dunia tidak akan menambah derajat ente sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia mencaci maki Anda, tapi kalau Anda mulia di sisi Allah, Anda tetap akan mulia ya. Jadi ngapain kita mengharap pujian apa? Manusia ya. Renungkan tentang orang tersebut ya. Renungkan orang tersebut, ini tidak pantas saya beribadah mencari pujian orang yang seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, renungkan amal yang bermanfaat cuma yang ikhlas. Nanti kalau antum meninggal dunia, masukkan di liang lahat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata," kalau seorang meninggal dunia, ya, yatba'ul mayyit salasa. 3 perkara mengikuti mayat. Amaluhu wa ahluhu, ya, wa maluhu. Dia akan ikuti 3 perkara. Hartanya mengikutinya, keluarganya mengikutinya, dan amal dia mengikuti dia. Fayarjil isnan wa ibuqa tsalis. Yang 2 pulang. Istri dia akan meninggalkan dia, anak-anak dia tidak akan masuk di kuburan sama dia. Harta dia mungkin dia diantar dengan mobilnya, diantar dengan harta dia akan pergi juga meninggalkan dia. Tinggal amal dia yang bermanfaat di dalam alam barzah. Yang akan menemani kita dalam alam barzah, amal soleh. Amal soleh kita banyak nih. Kita pernah puasa, kita pernah ini, kita pernah haji, pernah umrah, pernah dakwah, pernah sedekah, pernah macam-macam, bangun ini, bangun ini. Ya. Ya. Yang manfaat bagi kita cuma yang ikhlas. Yang tidak ikhlas semua pinggir. Ini enggak ikhlas, ini cari pujian, ini pencitraan, semuanya minggir. Yang bermanfaat cuma kita cuma yang ikhlas. Maka kalau orang tahu yang bermanfaat hanya yang ikhlas, maka dia benar-benar menjaga amalnya, jangan sampai riya ya. Jangan sampai apa? Riya, karena itu yang bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Allah taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang riya pada pekan depan. Sampai sini kajian kita, tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.